tidak diambil dari pihak penyidik melainkan dari petugas kafe, lokasi kejadian. Padahal dalam prosedurnya, bukti harus diambil penyidik tidak boleh diambil oleh orang lain karena bisa tercemar dan berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemirsa Silet RCTI, pro kontra kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Kumala Wongso, 20 tahun di balik jeruji besi, kini semakin memanas. Terlebih setelah Edi Darmawan Salihin mengaku memiliki bukti berupa video CCTV ketika Jessica diduga memasukkan racun sianida ke dalam kopi korban, Wayan Mirna Salihin. Namun mengenai bukti vital tersebut, pakar telematika Abimanyu memberikan tanggapannya. Menurutnya, rekaman CCTV yang dimiliki oleh Edi bukanlah termasuk bukti karena tidak ditunjukkan pada persidangan. Ia bahkan menegaskan bisa saja bahwa barang bukti tersebut bisa jadi sebuah rekayasa semata. Bukan berarti memalsukan rekaman CCTV, namun merekayasa sebuah kasus hukum. Dan kami korelasikan dengan ahli pertama digital forensik. Itu kan ada frame by frame, Ya. dilihat semua. Ada 9 CCTV. Ada 9 CCTV. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada penyisipan gambar dan ada pemotongan gambar? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, 2 orang. Kami itu untuk membackup bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat. Ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu. 2. Itu semata itu konten multimedia saja, ya bukan barang bukti. Kenapa saya bilang bukan barang bukti? Karena itu bukan menjadi bagian yang waktu ada pada saat persidangan. Kalau menjadi barang bukti itu pada saat persidangan sampai sebelum adanya putusan itu masih diungkapkan itu barang bukti. Ya itu satu. Nah jadi kalau ada barang bukti kemudian dianggap itu bukti yang kuat, sah, tetapi malah tidak ditongolkan, berarti itu jelas kalau menurut saya paling mungkin itu adalah suatu rekayasa. Gitu. Kenapa saya bilang suatu rekayasa? Rekayasa bukan berarti harus memasukkan, tetapi paling tidak rekayasa dalam hal kasus. Kemudian juga tidak kelihatan wajahnya. Bagaimana bisa dijadikan bukti apabila wajahnya itu sendiri tidak kelihatan? Bagaimana kita bisa meyakini itu wajah suatu pelaku? Nggak bisa sekedar katanya, saya butuh adalah datanya. Cuma kalau ini mau diungkapkan, diajukan malah jadi memalukan bagi pihak yang mengajukan ini di sini. Karena apa? Jadinya kelihatan berupaya menguatkan sesuatu atau berupaya mengumpatkan sesuatu, malah yang jadinya jadi kacau. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan. Terkait bukti rekaman CCTV saat peristiwa naas itu terjadi, Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica juga memiliki keraguannya tersendiri. Pasalnya menurut Otto, rekaman yang memperlihatkan Jessica seperti sedang menggosok celananya berulang kali tersebut tidak diambil dari pihak penyidik melainkan dari petugas kafe, lokasi kejadian. Padahal dalam prosedurnya, bukti harus diambil penyidik tidak boleh diambil oleh orang lain karena bisa tercemar dan berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan yang selalu dipersoalkan adalah tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung Jessica ini menaruh sianida itu ke dalam ice coffee Vietnam. Oke. Kan kita belajar alat bukti itu banyak. Ya. Tidak mesti yang namanya setiap perkara itu harus ada direct evidence. Direct evidence itu bahasa awamnya mengatakan saya lihat loh dengan mata kepala sendiri. Itu direct evidence. Itu direct Iya. evidence. Oke. Biasanya disebut dengan istilah eyewitness, saksi mata. Iya, saksi mata. Tapi Itu kan tidak ada ya? Tidak ada. Tapi bukan berarti tidak ada kasus pidana. Karena kausalitasnya sudah terjawab. Mirna mati. Mati karena apa? Meminum kopi. Mengapa minum kopi Mirna mati? Karena di dalamnya ada cyanida. Persoalannya sekarang adalah karena sudah terlanjur jadi hukum, bagaimana caranya membukanya? Nah, caranya membukanya ini harus menggunakan hukum progresif tentu. Tetapi kan kalau sudah putus ingkrah kan tidak ada salahnya kita eksaminasi, ya kan? Jadi saya meminta bahwa katanya, ya, saya mendengar juga ada beberapa universitas negeri akan ingin mengeksaminasi kasus ini. Dan lebih baik memang kalau boleh yang mengeksaminasi itu juga internal Mahkamah Agung, ya, sebagai bahan pengetahuan, ya kan?
Nah, kalau mereka eksaminasi, tentunya sebagai lembaga yang ingin menegakkan keadilan, mereka kan bisa berpikir mengambil cara bagaimana caranya. Kalau sungguh-sungguh mereka meyakini, mengetahui bahwa Jessica tidak bersalah, tidak mungkin dong dibiarkan begitu. Hanya demi supaya hukumnya pasti, nggak boleh lagi dibuka, nggak boleh begitu. Harus hukumnya progresif, harus mencari kebenaran. Ya, sebagai kuasa hukum Jessica dalam kasus kematian mendiang Mirna, Otto mengaku banyak kejanggalan yang ia rasakan selama proses persidangan bergulir. Salah satunya yakni terkait otopsi terhadap jasad Mirna yang menurutnya sama sekali tidak dilakukan. Padahal itu merupakan syarat utama untuk menentukan penyebab kematian, apalagi dalam perihal kasus pembunuhan. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Wakil Menkumham, Profesor Edward Omar Sharif Hiarij, lewat podcast bersama Denny Sumargo. Ia menyebut bahwa tidak adanya otopsi terhadap jasad mendiang Mirna adalah hoaks, alias berita bohong. Karena tindakan tersebut dilakukan pada sebagian tubuhnya, karena mengingat bukti cyanida sudah ditemukan di bagian lambung. Tapi bahwa tidak ada otopsi itu hoax. Saya berbahagia hari ini. Itu ada pernyataan dari Prof. Edi, wamen kita, mengatakan dia confirm no autopsy, no case. Ini. Jadi kalau memang tidak ada otopsi, menurut dia juga ternyata tidak bisa ada kasus. Nah, itu yang membuat saya bahagia. Jadi sudah confirm dulu satu hal itu. Soalan entah apakah dilakukan otopsi atau tidak, tentunya kami meyakini bahwa tidak ada otopsi. Kenapa tidak ada otopsi? Berdasarkan keterangan dari saksi yang melakukan visum et repertum, yaitu Dr. Slamet. Dr. Slamet mengatakan tidak diotopsi. Dan di dalam visum et repertum pun mengatakan justru sampelnya diambil, hati diambil, ternyata nggak ada cyanida. Urin diambil, ternyata nggak ada cyanida. Darah juga nggak ada. Darah juga nggak diperiksa. Kejanggalan juga sempat diungkapkan oleh Dr. Jaja Surya Atmaja, dokter forensik yang menjadi saksi kematian Mirna beberapa tahun silam. Diyakininya bahwa mendiang Mirna bukanlah meninggal karena diakibatkan racun cyanida. Namun lagi-lagi Profesor Edi bahkan ayah mendiang Mirna pun menegaskan bahwa seharusnya pendapat dikemukakan oleh orang yang melakukan autopsi. Jadi pernyataan Dr. Jaja hanyalah sekedar omongan sembarang yang justru menyesatkan masyarakat. Karena dia bukanlah orang yang berwenang untuk mengatakan terkait hal itu, apalagi di hadapan publik. Yang ditanya itu adalah orang yang melakukan eksperimen. Jangan ditanya kepada orang yang tidak melakukan pemeriksaan. Dr. Jaya tidak melakukan otopsi. Makanya saya katakan, kalau nilai pembuktian orang tidak melakukan otopsi, lalu dia berbicara, itu tidak beda dengan orang yang ngomong sembarangan itu. Dia berbahaya, tapi kebanyakan orang tidak apa-apa kena cyanida karena di badan kita ada mekanisme untuk menghilangkan cyanida. Ada mekanisme di hati untuk ngilangin cyanida gitu. Tapi kalau jumlah yang masuk banyak, ya itu baru bikin mati. 0,2 nggak bikin mati. Kamu makan biji apel aja 0,6 tuh. Budi Sampurnya pegangan, Jaja pegangan, sama. Budi Sampurnya pegangan, ngomongnya apa? Nggak harus otopsi kan? Itu hakim. Kalau keterangan dokter Jaja, dokter Budi, dokter siapapun, semua keterangan ahli itu harus hakim yang menilai sebenarnya. Yang kami komplain adalah tidak dinilai di dalam pertimbangannya. Dokter Jaja, kenapa? Karena dia yang melihat mayat langsung, dia memeriksa mayat langsung. Nah, yang paling penting sebenarnya, yang saya tanya ini, saya dalam hati, kenapa ya? Dokter Jaja itu kan dokter yang memeriksa Mirna, ya kan? Yang mengetahui lebih awal. Dia sudah diberi cara katanya, kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Di balik kebenaran apakah Jessica Wongso benar-benar menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri, publik pun semakin gencar menyuarakan untuk kembali membuka kasus kopi sianida. Apalagi kalau memang bukan ia pelakunya, betapa pilu harus mendekam 20 tahun di balik jeruji besi. Tak hanya Otto Hasibuan, para pengacara kenamaan pun turut memberikan dukungan mereka
mulai dari Hotman Paris Hutapea hingga Komarudin Simanjuntang. Bahkan menurut Otto, sudah ribuan pengacara yang meminta untuk menjadi bagian dalam penanganan kasus Jessica. Ya silakan mengajukan peninjauan kembali. Kan sudah. Bisa berkali. Bisa berkali-kali. Oh, bisa menurut berkali-kali. putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya nggak tahu mau bukti apa lagi. Oh, tapi masih bisa. Masih bisa. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu, saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Saya dengar kemarin itu dari Surabaya ada 1.000 orang katanya sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa udah 60.000. Ada yang mengatakan, saya melihat ada video tangannya memasukkan racun tersebut. Mana ada, siapa yang ngerekam, kan nggak ada. Orang divonis bahwa dialah yang membunuh hanya gara-gara menyembunyikan, meletakkan paperback di meja. Atau hanya karena mutar-mutar, dianggap katanya hanya untuk melihat CCTV. Padahal orang bisa aja mutar-mutar. Itu kan semua ada 2 sisi, 3 sisi pendapat yang berbeda. Ya, rasakan nanti pada saat anak istrimu, putrimu di penjara tanpa alat bukti yang sah. Ya, itulah resiko kalau azas hukum pidana itu tidak diikuti. Perlu ada kepastian hukum. Oke, saya sudah melihat banyak korban. Oke, saya sudah melihat banyak korban. Tunggu giliran keluarga kamu. Tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica dari segi ilmiah. Misalnya saksi, tidak ada saksi yang melihat dia memakai racun atau memasukkan racun atau menggunakan racun. Kemudian dari segi surat juga tidak ada. Cuman kalau dari segi pendapat, ya ahli biasanya itu ahli berpendapat begitu loh. Jadi, menurut pendapat saya itu perlu kajian lagi secara ilmiah, apakah dia membunuh atau tidak. Kalau tidak yakin dia membunuh, ya dibebaskan. Pasca kemunculan 2 tokoh di tengah kasus, yakni Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Mirna, dan Otto Hasibuan, kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso, berbagai pro kontra pun sontak bermunculan di tengah publik. Otto bahkan berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK kasus kematian Mirna. Namun di sisi lain, Edi, ayah mendiang Mirna, justru mengatakan bahwa langkah itu percuma karena dia 1.000.000% meyakini bahwa Jessica adalah pembunuh putrinya tercinta. Namun menurut Otto Hasibuan, hingga saat ini Jessica berusaha untuk mematikan semua kenangan buruk yang pernah dialaminya dengan cara melakukan berbagai macam kegiatan selama menjalani hari-hari di balik jeruji besi. Di antaranya Jessica bahkan merelakan waktunya untuk menjadi guru bahasa Inggris bagi para narapidana lainnya. 1 million itu berapa ya? 1.000.000% kan saya bilang. Ya misalnya bisa, silahkan. Coba presiden kita yang hebat itu, Joko Widodo. Kalau saya yakin dia menghormati hukum. Kalau sampai Jessica ngaku dia bunuh Mirna, kan mesti ngaku dulu. Jokowi bisa melotot tuh, hah? Lu bunuh Mirna? Berarti lu kemarin ini ngebohong begitu hebat amat lu. Hukum mati digantung. Tuhan gerakkan rakyat Indonesia mendukung, baik yang lawyer, mungkin yang tidak lawyer bikin dalam doa. Saya lihat juga melalui TikTok pendapatnya yang bagus-bagus. Terus terang aja saya sebagai pribadi, saya sebagai atas nama keluarga Jessica, mengucapkan terima kasih atas dukungan semua masyarakat dan teman-teman lawyers yang ingin bergabung dengan kasus ini. Welcome, let's go together. Ya dulu kan, kalau dulu formal dulu ada karena ada program ngajar, tapi sekarang karena program itu nggak ada, ya dia teman-temannya kalau apa, dia ngajar lah bahasa Inggris kalau ditanya gitu. Dia orang baik di sana. Ya, saya tidak pernah berpikir untuk besar menangani kasus ini.
Ya, saya hanya mikir bagaimana Jessica mendapat keadilan. Meninggalkan misteri dan teka-teki di balik bukti dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dan membuat Jessica Kumala Wongso mendekam 20 tahun di balik jeruji besi. Seperti apa hikmatnya prosesi pemakaman almarhum ayah Ira dan Ari Wibowo yang digelar secara militer? Dan bagaimana pula curhat berderai air mata Ira Wibowo, ceritakan firasat di saat-saat terakhir sang ayah tercinta. Jangan lupa saksikan Silet dari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi.